Mohon maaf, Ibu-ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua IKBI PTPN 14 kepada Ibu Ilmiah Teo Handoko, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ibu Siti Zahreni, MC Psikolog, dan berdua ini ya, Ibu Leni Fadila, MC. Ada Wakil Ketua IKBI PTPN 14, Ibu Riri Dipo dan Ibu Andi Arwang, Ibu-Ibu Ketua IKBI dan anggota IKBI PTPN 14 yang saya banggakan. Alhamdulillah Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada hari ini atas izinnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan webinar pelatihan ya, pelatihan pengembangan mindset kewirausahaan pada ibu-ibu IKBI PTPN 14. Mohon maaf ini saya belum bisa hadir bersama di Makassar gitu, jadi hari ini kita manfaatkan teknologi yang luar biasa ini ya, bisa membawa kita masih tetap bisa bertatap muka walaupun masih secara virtual. Di awal tahun 2023 ini, untuk ibu-ibu yang merayakannya, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Kayaknya kita semua juga merayakan tahun baru ya, 2023 ya. Saya doakan semoga ibu-ibu semua beserta keluarga, kemudian kita doakan juga seluruh karyawan PTPN 14 terlimpah sehat, dan semoga rezekinya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ini Rabbal Alamin. Mau rezeki yang lebih baik nggak, Bu? Mau, Bu, Mana? mau. Nah, ini kok Bu Agil doang yang jawab ya, berarti yang lain ini nggak mau rezeki yang lebih luas lagi ya. Ya, Bu Ira mau rezeki yang lebih baik lagi. Sangat mau. Mohon maaf, lagi batuk, suara kerak. Iya, sama saya juga lagi agak-agak batuk ini, Bu. Mudah-mudahan sehat-sehat kita ya di tahun 2023 ya. Nah, awal tahun ini kita harus semangat ya. Kalau nggak semangat gimana menjalani hari-hari berikutnya ya. Diawali semangat dulu nih. Mau rezeki yang lebih baik kita harus semangat gitu ya. Ayo. Kalau kita pengen rezeki yang lebih gitu ya, itu tentu harus ada ikhtiar ya, harus ada ikhtiar itu, karena saya cuplik satu ayat ya di dalam Al-Quran, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa itu? Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak ada upaya dari kaum itu sendiri untuk merubahnya ya. Itu Al-Quran yang bilang. Nah, saya kira agama yang lain juga sama ya, mendorong kita untuk berikhtiar, dorong kita untuk berusaha dan berusaha. Jadi kalau mau rezeki yang lebih baik, harus ada effort yang lebih. Karena nggak ujuk-ujuk datang itu rezeki kalau kita nggak ada ikhtiar. Ya, ibu-ibu sehari-hari banyak kebutuhan nih, mulai dari kebutuhan primer, makan, kemudian SPP anak-anak, susunya, jajannya lagi, mikirin lagi pakaian, sepatunya, mau kasih orang tua, mertua lagi, harus infak sodakoh juga, mau jalan-jalan juga gitu ya. Belum lagi kebutuhan untuk ke salon gitu ya, ibu-ibu ya biar tetap cantik gitu. Banyak kebutuhan, banyak keinginan. Tapi itu harus diimbangi ikhtiar ya, biar rezekinya lebih banyak. Ikhtiarnya jangan minta suami memenuhi kebutuhan rumah tangga di luar kemampuannya, yang pada akhirnya mendorongnya untuk mengambil yang bukan haknya gitu. Nauzubillah ya Ibu ya, jangan sampai.
Jangan sampai seperti itu. Jadi ikhtiarnya berdayakan kemampuan kita. Ya. Kalau ibu-ibu punya bakat masak, ayo jual makanan. Ya. Kalau ibu-ibu punya bakat menjahit, ayo kreatif buat jahitan yang dibutuhkan teman-teman IKBI misalnya. Banyak jalan. Ya. Nah, jadi pada hari ini, ibu-ibu sekalian yang saya sayangi, hari ini kita kedatangan tamu yang keren. Teman saya, nggak tahu nih, adik atau kakaknya Bu Riri nih. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi di Universitas Sumatera Utara, ya, kandidat doktor Fakultas Psikologi Universitas Erlangga di Surabaya, ya. Nah, Ibu Siti Zahreni ini sedang melaksanakan kegiatan pengabdian untuk yang pada hari ini tujuannya adalah untuk mengembangkan mindset kewirausahaan. Alhamdulillah, bismillah, pilihan jatuh ke kita ya ibu-ibu, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ini pas sekali nih buat kita. Nah, saya dari kemarin tuh dari mulai berapa bulan yang lalu ya pengen ada apa ya, ada materi tentang kewirausahaan ini gitu. Nah, saya pengen ibu-ibu IKBI PTPN 14 itu punya semangat yang tinggi untuk berdaya. Jadi super mom. Itu ya, jadi super mom yang mampu menopang kehidupan perekonomian keluarga gitu. Jadi nggak hanya masak, hanya mengurusin keluarga, tidak hanya ngurusin anak dan suami ya, tapi juga pandai dan produktif secara ekonomi. Ya, insya Allah itu suami akan bangga ya. Jadi punya istri tidak hanya mampu menjalankan perannya dalam rumah tangga, tapi juga produktif secara ekonomi. Gitu. Bagi yang merasa sudah cukup mungkin dengan kondisi keuangan yang ada gitu ya, mungkin anaknya hanya berapa orang gitu, keuangannya yang ada sudah terasa cukup, nggak selamanya juga kita di N14 ini. Ya, satu saat suami akan pensiun, berapalah uang pensiunnya, sama-sama kita tahu. Jadi kalau nggak ada usaha yang sudah mapan, yang harus sudah dirintis dari sekarang, nah nanti kita waktu pensiun agak gamang gitu ya, dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus ada gitu ya selama kita masih hidup. Mau beribadah juga, mau beribadah misalnya mau berinfak juga itu butuh uang gitu ya. Nah, jadi kalau sudah dirintis dari sekarang, nanti setelah pensiun udah tinggal panen gitu ya, sudah mapan gitu ya, itu udah enak gitu. Nah, yang berat itu merintisnya, memang mulai dari sekarang. Yang sudah punya usaha, ayo tingkatin lagi. Nah, sharing ke kita-kita yang masih mungkin belum punya usaha, yang masih mungkin belum berani untuk memulai, yang masih belum kepikiran untuk mulai apa ya gitu. Yang sudah punya usaha, mungkin ayo kita tingkatkan lagi, banyak-banyak sharing ke ibu-ibu IKBI PTPN 14 supaya IKBI PTPN 14 ini bisa bermanfaat gitu. Salah satu misinya kan itu ya, meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, melalui ini kita dorong gitu anggota-anggota yang ada, yang memang punya bakat, yang punya memang sudah mulai merintis usahanya, kita dukung gitu biar semakin besar gitu ya. IKBI ini punya anggota yang banyak yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan jualan gitu buat ibu-ibu gitu. Nah, jadi IKBI ini bisa menjadi berkah buat ibu-ibu semua gitu yang ada tergabung di dalam IKBI PTPN 14 ini. Bismillah ya ibu-ibu ya. Saya kira ini menjadi awal yang baik. Bisa kita saling support satu sama lain mulai hari ini gitu ya untuk memberdayakan ibu-ibu yang ada di IKBI PTPN 14 ini, saling support secara ekonomi gitu ya, supaya perekonomian keluarga semakin sejahtera. Kalau setelah ini misalnya kita perlu pelatihan tambahan, misalnya bagaimana cara beternak ikan, bagaimana cara beternak ayam, atau
apa gitu. Misalnya kita pengen ada pelatihan untuk kemampuan, misalnya kemampuan buat video produk. Sekarang kan udah zamannya media sosial ya, jadi apa-apa pakai video, apa-apa pakai video gitu. Jadi lebih mudah tersampaikan kepada konsumen-konsumen, kepada orang-orang yang butuh dengan hasil-hasil kita gitu yang ingin kita jual. Nah, kalau memang butuh itu, insya Allah kita akan programkan berikutnya gitu ya. Kita akan support. Jadi mengawali semua niat baik ini ya, ikhtiar ini, mari sama-sama kita simak materi yang akan disampaikan dua narasumber kita. 2 hari ini ya, selama 2 hari, 1 jam 1 jam setengah ya. Insya Allah bermanfaat buat kita untuk praktekkan, dan semoga ini juga bisa menjadi amal jariah untuk narasumber. Terima kasih Bu Siti Zahreni dan Ibu Leni untuk kesempatan ini. Semoga Ibu berdua terlimpah sehat, terlimpah sukses, kemudian balasan kebaikan berlipat ganda dari Sang Maha ya. Nah, khusus untuk Ibu Siti Zahreni, mudah-mudahan lancar, mudah sampai program dokternya tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Mari ya Ibu-ibu, ini awal yang patut kita syukuri ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya gitu ya. Semoga ibu-ibu semakin sukses, semakin terlimpah rezekinya. Ya, semakin terlimpah rezekinya, semakin luas gitu, dengan mungkin terbuka peluang-peluang berikutnya untuk usaha gitu ya, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan ini, mengakhiri sambutan ini, jangan mengakhiri pertemuan ya, belum mulai ini pertemuannya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya titip pesan lagi nih buat ibu-ibu semua, jangan lelah untuk tetap mendoakan PTPN 14 yang sama-sama kita cintai. Semoga tahun ini perusahaan bisa meraih kinerja terbaiknya, terselesaikan semua permasalahan hukum yang menghadang ini bertubi-tubi ya, datang permasalahan hukum gitu. Dan itu sangat menguras energi para pimpinan yang ada di PTPN 14. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, kemudian bisa tercapai semua target produksi yang ditetapkan. Ibu-ibu semua juga saya doakan moga diberi kekuatan dan kesabaran, kuat dan sabar ya Ibu ya, mendampingi suami yang mungkin pulang dengan semua permasalahan-permasalahan, dengan semua stresnya gitu. Yang saya tahu saat ini tuntutannya itu lebih dari biasanya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua tetap kuat dan sabar mendampingi suami. Insya Allah kalau semua ini bisa kita lalui dengan baik, upaya itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, mudah-mudahan PTPN 14 terus bisa bergerak maju lebih baik lagi. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Ilmiah Tio Handoko atas sambutannya dan motivasinya Ibu yang luar biasa sekali. Baiklah, tiba saatnya kita pada acara inti, yaitu acara yang telah kita nantikan bersama-sama, pemaparan materi terkait pelatihan online kewirausahaan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Siti Zahreni, MC Psikolog. Pada sesi pemaparan materi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Cindy Aprilia. Selamat pagi Kak Cindy. Selamat pagi Ibu. Ya, baiklah Kak Cindy, untuk mengefisiensi waktu bisa langsung dimulai.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini Gangguan jaringan ya biasa itu. sebelumnya maaf Ibu-Ibu, saya izin off cam karena kameranya agak bermasalah. Ya, ya nggak apa-apa, Cindy. Baik, terima kasih Ibu. Nah, saya lanjutkan. Jadi berikut adalah pelatihan kita selama 2 hari ini, yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari dan 18 Januari, di mana hari Selasa dan Rabu itu besok, dan materinya akan dilaksanakan selama 1 jam setengah. Adapun beberapa aturan pelaksanaan dalam pelatihan ini, yaitu yang pertama, peserta diharapkan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan kamera selama pelatihan berlangsung. Yang keempat, apabila ada pertanyaan, pertanyaan dapat disampaikan secara langsung dengan raise hand ataupun mengetikkan pada kolom chat box. Yang kelima, peserta diharap mempersiapkan catatan dan alat tulis. Yang keenam, peserta diharap mengikuti kegiatan mulai dari hari pertama hingga hari kedua. Dan yang terakhir, bagi peserta yang berpartisipasi aktif akan mendapatkan reward nantinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, pastinya ibu-ibu punya harapan kan nih, kenapa sih mengikuti kegiatan ini? Saya mau nanya, apa nih harapan dari ibu-ibu sekalian setelah mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini? Nah, ibu-ibu boleh memberitahunya melalui microphone ataupun melalui chat box. Baik, nah ini kita punya beberapa jawaban. Ibu Ilmiah Tio bisa semangat untuk memulai usaha baru dan lebih percaya diri juga. Dari Ibu Fitri Linda untuk mengupgrade tentang wirausaha. Dari Ibu Margaret muncul keberanian untuk berusaha. Alhamdulillah, semoga dari pelatihan yang kita lakukan selama 2 hari ini dapat berguna dan harapannya akan terkabul nantinya insya Allah. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi pelatihan. Itu materi pertama mengenai perusahaan dan pola pikir kewirausahaan. Sebelum saya akan memperkenalkan pemateri atau speaker kita, yaitu Ibu Siti Zahrani MPC Psikolog. Beliau merupakan mahasiswa Doktor Psikologi Universitas Airlangga dan juga merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Kepada Ibu Siti Zahrani MPC Psikolog, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua IKBI PTPN 14, Ibu Ilmiah Tiohandoko, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah ya. Oke. Tes. Oh, di kamera saya freeze. Ini saya jalan tapi ya. Kalau di sini freeze. Oke, udah jalan. Oke. Saya sangat senang sekali saya mendapatkan kesempatan bisa bekerja sama dengan ibu-ibu hebat dari IKBI PTPN 14
saya bisa share, berbagi tentang sedikit sekali ilmu yang saya miliki, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini saya bisa memenuhi harapan dari ibu-ibu semua yang tadi sudah disampaikan beberapa di kolom chat box. Nah, ini kewirausahaan ini merupakan topik dari penelitian disertasi saya, dan saya juga selaku mahasiswa diminta oleh universitas, dan saya sendiri juga ingin sekali berbagi ilmu yang saya miliki ini kepada kebetulan ibu-ibu dari IKBI PTPN 14. Ibu Ilmiah, salam dari promotor saya, Prof. Seger. Beliau iya. hadir. Harusnya dia Waalaikumsalam. hadir bersama di sini, tapi karena ada kegiatan yang lain, jadi beliau tidak bisa mengisi acara. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Iya. Salam kembali untuk Ya, beliau. baik, Bu. Oke, kita langsung mulai saja untuk materi kita. Materi pertama itu adalah mengenai kewirausahaan dan pola pikir kewirausahaan. Oke, kalau kita bicara masalah kewirausahaan, yang terfikir dalam benak kita itu kan secara umum ya, orang pada umumnya itu akan berpikir orang yang jualan, orang yang berdagang, jadi orang yang memiliki usaha sendiri dan tidak bekerja pada orang lain. Ya, itu pada umumnya. Nah, sebenarnya apa sih kewirausahaan? Nah, di sini dalam satu hari ini kita akan lebih dalam membahas tentang kewirausahaan dari sisi teoritis. Nah, sementara besok kita langsung akan bertemu dengan praktisinya langsung, yaitu Ibu Leni, dan Ibu Leni akan lebih banyak sharing tentang bagaimana sih kondisi atau keadaan sebenarnya orang-orang yang berwirausaha. Nah, kewirausahaan itu menurut tokoh Heitsrich adalah proses penciptaan sesuatu yang baru, bernilai, dengan memanfaatkan usaha dan waktu yang diperlukan, memperhatikan resiko sosial, fisik, keuangan, serta menerima imbalan dalam bentuk uang, serta kepuasan personal dan independensi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam kewirausahaan ini ada beberapa poin yang digarisbawahi, yaitu yang pertama adalah penciptaan sesuatu yang baru. Nah, jadi dikatakan berwirausaha ketika ada sesuatu yang baru, ada inovasi di dalamnya. Kemudian inovasi tersebut juga memiliki nilai. Dan kemudian dalam penciptaan ini ada usaha, ada waktu yang dibutuhkan, dan tentunya di sini juga ada resiko-resiko yang akan muncul. Ya, nah di sini dengan sesuatu yang baru tadi, dengan resiko tadi, dengan usaha tadi, dengan waktu tadi akan ada imbalannya. Nah, imbalan ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua kita, bisa didapatkan dalam bentuk uang. Tapi sebenarnya tidak hanya dalam bentuk uang. Selain uang juga ada kepuasan personal. Ya, jadi ada well-being-nya gitu ya. Kalau orang psikologi bilang itu kesenangan pribadi gitu untuk orang tadi ketika dia melakukan proses kewirausahaan. Jadi tidak hanya tentang uangnya saja, tapi ada kepuasan personal. Dan juga di sini ada independensi. Jadi kita bisa mandiri, bisa berdikari, bisa berdaya tanpa harus tergantung kepada orang lain. Ya, jadi di sini adalah poin kewirausahaan. Nah, dalam definisi ini ada beberapa aspek dasar yang bisa diperhatikan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, ada proses penciptaan, jadi ada proses inovasi, ada proses menghasilkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Nah, kemudian yang kedua itu tadi, ada effort, atau ada kerja keras, ada upaya, ada ikhtiar, tadi kalau kata Ibu Ketua. Ada waktu yang harus dikorbankan, ada usaha juga yang harus dikorbankan, gitu ya. Tapi tentu saja pengorbanan itu tidak akan sia-sia kalau misalnya kita melihat nanti apa imbalan yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Nah, kemudian tentu saja ada resiko. Tadi saya lihat di harapan ada ketakutan akan resiko. Ya, sebenarnya saya pikir semua hal di dunia ini tuh nggak ada yang nggak punya resiko. Semuanya punya resiko. Ya, tapi bagaimana kita memanage-nya? Ketika orang yang berwirausaha itu resikonya bukan berarti sangat tinggi. Resikonya ini adalah satu resiko yang sebenarnya masih bisa diminimalisir.
Jadi itu sifatnya direncanakan. Tentu saja ada resiko, tapi resiko itu akan dilihat mana yang memiliki resiko yang paling rendah. Bukan berarti kita berusaha terus kita melepaskan segalanya gitu, sangat high risk. Dan selanjutnya dia melibatkan imbalan. Itu ada hasil yang diperoleh dari kewirausahaan. Imbalannya tadi ada bisa berupa uang, ada bisa kepuasan, dan juga ada independensi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya kewirausahaan itu berbeda hanya dari sekedar berdagang atau berjualan, ya. Karena di sini kalau kita berdagang, pedagang itu bisa saja gitu menjual sesuatu, ya kan? Misalnya saya punya makanan, ya udah saya jual makanan itu, gitu kan ya. Bisa saja saya sewaktu-waktu saya udah saya pengen jualan ini, saya pengen jualan itu. Bisa buka warung seadanya, gitu kan ya. Nah, tapi hanya saja ketika kita melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan atau tanpa adanya kemajuan, maka usaha tadi, berdagang tadi itu akan stagnan atau akan di situ-situ aja, tidak akan maju. Nah, sementara kalau seorang yang dikatakan wirausaha adalah seseorang yang moving forward. Jadi ada satu pertumbuhan yang dilakukan. Tidak hanya sekedar berjualan saja. Jadi kalau misalnya dia awalnya hanya punya 1 kedai, kedainya itu bisa berkembang jadi 5 kedai, jadi 10 kedai, jadi 100 kedai, dan seterusnya. Warung yang tadinya misalnya kecil usahanya menjadi usaha yang besar. Misalnya terima pesanan risol gitu misalnya. Awalnya terima pesanan risol 1 hari itu cuman 10, terus sekarang sudah bisa menerima sampai 1000 pesanan risol dalam 1 hari. Nah, itulah yang dikatakan sebagai wirausaha. Jadi yang membedakan antara pedagang saja dengan seorang wirausaha itu adalah adanya pertumbuhan, ya. Oke, jadi diharapkan untuk tumbuh. Makanya tadi Ibu Ilmiah sempat menyebutkan bahwa di sini kan sebagian ada yang sudah berwirausaha, ya, atau ada yang sudah punya usaha. Nah, diharapkan tentunya dengan mengetahui gitu ya perbedaan antara wirausaha dengan pedagang biasa, ibu-ibu di sini yang memang sudah memiliki cikal bakal usaha tadi bisa mengembangkan usaha tersebut menjadi usaha yang lebih besar, jadi bisa tumbuh. Oke, nah kewirausahaan ini sebenarnya adalah sebuah mindset atau pola pikir. Banyak orang yang merasa takut gitu ya untuk memulai kegiatan usaha itu. Kenapa? Karena dilihat itu bahwasannya usaha itu akan cenderung untuk mengalami kegagalan. Jadi bisa jadi orang di sekitar kita itu banyak yang memulai usaha sehingga sangat mungkin untuk mengalami kegagalan. Tingkat kegagalannya tinggi. Tapi di sisi lain, kalau misalnya orang itu betul-betul disiplin dalam menjalankan usahanya, dia gigih dan bekerja keras dalam menjalankan usahanya, keberhasilannya bisa tinggi gitu. Jadi sebenarnya itu bisa saja gagal, tapi di satu sisi juga bisa berhasil. Nah, itu tergantung dari si pewirausahanya sendiri. Tapi mayoritas itu orang takut, nggak berani dan takut gagal. Nah, itu pola pikirnya. Akhirnya yang muncul adalah apa ketika seseorang itu mau berpikir menjadi wirausaha? Yang ada itu adalah keraguan, ragu-ragu, ya. Kemudian takut. Jadi belum apa-apa, belum memulai, aduh nanti nggak laku, aduh nanti gimana gitu ya. Terus khawatir, itu ada kekhawatiran. Jadi 3 hal ini yang akhirnya menghambat pola pikir seseorang kenapa orang itu tidak mau memulai wirausaha. Padahal sebetulnya di dalam diri setiap orang itu ada sebenarnya potensi untuk bisa berwirausaha. Jadi belum apa-apa, yang pertama menghindar. Nah, udahlah, nggak usah berwirausaha, gitu kan ya. Atau yang kedua malah menyerah, gitu kan ya. Menyerah artinya mencoba jualan, hari pertama kok nggak laku, gitu ya. Atau hari pertama laku, hari kedua laku, hari ketiga kok udah sepi pembeli, nggak ada lagi yang mau beli. Akhirnya ya udahlah menyerah, gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya pola pikir tadi atau mindset tadi berperan. Bahwa memang kita menjadi seorang wirausaha itu tadi, ada waktu yang dibutuhkan, ada usaha atau effort yang dibutuhkan, ada resiko yang mungkin muncul. Nah, itu yang semua harus tertanam dalam kepala kita. Dan itu yang harus kita pahami, dan disitulah pola pikir tadi berperan. Nah,
saya bicara tentang pola pikir, memangnya apa sih pola pikir gitu kan ya? Nah, pola pikir itu merupakan posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi orang tersebut dalam menjawab, menganalisis, dan menghadapi suatu keadaan. Oke, itu yang ada dalam pikiran kita. Ya. Nah, mindset ini menurut teori itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fixed mindset, dan yang kedua ada growth mindset. Nah, fixed mindset merupakan satu pandangan yang percaya bahwa kualitas itu diukir di atas batu, jadi nggak mungkin berubah. Nah, kalau seandainya saya punya mindset bahwa saya orang yang gagal, maka kegagalan itu sudah terukir di atas batu, sehingga itu akan melekat terus dalam diri saya. Saya orang yang gagal, saya orang yang gagal, saya orang yang gagal, dan saya nggak mungkin berubah. Nah, itulah pandangan orang-orang yang memiliki fixed mindset. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki pandangan growth mindset adalah orang-orang yang percaya bahwa melalui usaha semua itu bisa dirubah, semua itu bisa tumbuh. Gitu. Jadi memang betul saya mengalami kegagalan, tapi dari kegagalan itu saya mempelajari sesuatu sehingga hal itu yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Nah, di sini ada dua cara pandang yang berbeda terhadap kegagalan. Yang pertama, dia menganggap kegagalan sebagai dirinya, saya adalah orang yang gagal. Di satu sisi, saya memandang kegagalan itu sebagai satu kesempatan saya untuk belajar. Nah, mindset inilah atau pola pikir inilah yang dalam tanda kutip itu sulit ya untuk dirubah, karena itu sudah seperti mengakar gitu dalam diri kita. Tapi pada kenyataannya, mindset ini bisa dirubah. Kita bisa merubah mindset, dan mindset inilah penelitian disertasi saya. Ya, saya ingin mengetahui apa sih sebenarnya faktor-faktor yang membuat mindset seseorang itu bisa berubah dan bisa dikembangkan. Oke. Nah, kalau kita ingin merubah mindset, itu kan ya, kita bisa mulai dengan hal ini. Contoh, apa yang seharusnya saya katakan pada diri saya, ya, daripada saya mengatakan nomor satu, saya membuat kesalahan, ya. Nah, coba berpikir sebaliknya, kesalahan membuat saya berkembang, itu kan beda ya. Saya membuat kesalahan, kalau saya membuat kesalahan yang muncul adalah rasa takut, rasa bersalah, gitu kan ya, rasa rendah diri, tidak percaya diri, gitu. Karena saya merasa saya membuat kesalahan. Tapi kalau kita berpikir kesalahan membuat saya berkembang. Nah, dari kesalahan ini saya belajar sesuatu. Dari kesalahan ini saya merubah sesuatu yang menjadi yang itu tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya, maka di kedepannya itu menjadi satu bentuk pemikiran atau satu bentuk refleksi atau pembelajaran untuk saya. Ya, ini salah satu cara atau salah satu latihannya. Oh iya ibu-ibu, izin, saya sepertinya tidak ada sesi tanya jawab secara khusus. Jadi kalau memang nanti dalam proses pemaparan ini ibu-ibu ada yang ingin bertanya, langsung saja ya Bu ya, langsung saja bertanya, akan langsung saya jawab. Ya, oke. Yang kedua, contoh yang lain. Daripada mengatakan saya tidak cukup baik dalam bidang ini, gitu kan ya. Nah, maka saya bisa mengatakan atau saya bisa men-switch pikiran saya selalu bisa berubah menjadi lebih baik jika saya berusaha. Saya selalu bisa gitu jika saya berusaha. Karena nggak ada sesuatu yang nggak dipelajari. Contoh, saya masalah memasak. Waktu dulu sebelum menikah, saya sama sekali nggak bisa masak. Dan nggak pernah juga masak di rumah. Nah, setelah menikah, suami saya suka istrinya masak. Ya, mau nggak mau, saya harus belajar masak. Dan sekarang saya bisa masak. Jadi itu bisa dipelajari. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga contohnya, saya ditakdirkan tidak memiliki kapasitas. Saya ditakdirkan bukan menjadi pengusaha. Saya cuma ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga, gitu ya, yang mengurus anak-anak, mengurus suami, gitu ya. Nah, coba berpikir, saya bisa sebenarnya mengembangkan kapasitas saya jika saya berusaha dan jika saya berlatih. Dan sangat senang sekali IKBI itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua anggotanya untuk bisa berlatih
dengan program-program yang diberikan oleh IKBI, dan itu sangat baik sekali sehingga itu seharusnya dimanfaatkan oleh ibu-ibu semuanya. Nah, kemudian yang lain lagi, contoh berikutnya, saya tidak akan mencoba jika itu tidak pasti, karena itu membuang waktu saja. Nah, kita ini kan ibu-ibu ini sibuk sekali ya Bu ya, sibuk sekali, pagi-pagi bangun, kita udah harus menyiapkan rumah, terus kemudian menyiapkan anak-anak sekolah, menyiapkan kebutuhan suami, belum lagi kita harus membereskan rumah, dan lain sebagainya. Itu untuk yang ibu rumah tangga. Untuk yang bekerja, kita juga harus bekerja, dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita merasa bahwa daripada mikirin tentang membuka usaha, buang-buang waktu, saya lebih baik fokus pada apa yang memang sudah menjadi kegiatan saya sehari-hari. Tapi coba kita berpikir, kalau kita memiliki mindset yang berkembang, maka saya akan mencoba itu untuk melakukan sesuatu. Walaupun memang saya udah punya kegiatan harian, rutinitas harian, yang itu selalu saya lakukan setiap harinya, kenapa saya tidak mencoba meskipun itu sesuatu yang tidak pasti? Kenapa? Karena kalau saya mencobanya, maka saya bisa mempelajari hal baru dari sini. Jadi intinya itu tadi, ada usaha, ada ikhtiar, dan ada kemauan untuk belajar. Ya, oke. Nah, sebenarnya saya punya form latihan, tapi saya pikir waktunya sudah agak mepet, sementara kita punya materi cukup banyak, tapi nanti form latihan itu akan saya share ke handout, jadi ibu-ibu di rumah bisa mulai belajar untuk mengembangkan growth mindset-nya. Jadi ibu-ibu bisa melis nanti apa kira-kira pemikiran-pemikiran yang menghambat ibu-ibu atau ibu rasakan pikiran-pikiran yang negatif lah gitu ya, hal-hal negatif yang ibu rasakan tentang ibu-ibu yang menghambat ibu-ibu untuk bisa berkembang, untuk bisa memaksimalkan potensi diri, itu bisa di-list dan kemudian pelan-pelan belajar untuk merubah pemikiran tersebut, seperti yang sudah saya contohkan di slide yang ini. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, itu bisa meningkat, dan cara mengembangkannya tentu saja dengan itu tadi, dengan mencoba untuk men-switch pikiran, dan juga bisa dengan memulai pengalaman baru, termasuk pengalaman untuk memulai usaha ini tadi. Nah, untuk kewirausahaan sendiri, ada yang namanya pola pikir kewirausahaan. Pola pikir kewirausahaan itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk merasakan, bertindak, dan memobilisasi usaha secara cepat, bahkan di bawah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi, walaupun situasinya tidak pasti, kayak kemarin ya, pandemi COVID-19 itu kan sangat besar sekali pengaruhnya bagi kita ya Bu ya, merubah semua hal. Ya, perubahan itu tidak semuanya negatif, tapi ada juga perubahan yang positif. Salah satunya itu sekarang, kita bisa ketemu di ruang meeting Zoom ini. Saya ada di Sumatera, kayak saya kuliahnya di Jawa Timur, tapi saya bisa ketemu dengan ibu-ibu yang ada di Sulawesi dan Indonesia Timur sekitarnya. Itu merupakan satu dampak positif yang sangat besar. Tapi di sisi lain, itu juga memberikan banyak dampak negatif, terutama di dunia usaha. Sehingga mau tidak mau memang harus ada usaha gitu ya untuk mengatasi masalah pandemi COVID ini. Karena kalau misalnya kita tidak beradaptasi, ya kita tidak akan menemukan jalan keluar, yang ada malah makin jauh dalam keterpurukan. Nah, begitu banyak akhirnya yang dilakukan orang-orang, inovasi orang-orang untuk mengatasi pandemi ini. Ya, termasuk salah satunya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Di situ juga termasuk untuk wirausaha. Ya, wirausaha yang tadinya kita melakukan secara konvensional, yang secara kita langsung jual tatap muka, tapi sekarang luar biasa sekali e-commerce. Rata-rata sekarang mungkin ibu-ibu nggak akan mungkin deh nggak ada yang pernah belanja online. Shopee, Tokopedia, saya yakin semuanya pasti sudah pernah belanja online, gitu ya. Jadi di sini ketika orang itu mampu bersahabat dengan kondisi ketidakpastian, itu merekalah yang termasuk orang-orang yang memiliki mindset atau pola pikir kewirausahaan. Jadi orang-orang yang mampu mengambil manfaat dari ketidakpastian yang ada. Nah, apa karakteristiknya orang-orang yang memiliki mindset kewirausahaan? Yang pertama, mereka itu semangat dalam mencari peluang baru. Ya kan? Oke, saya memang nggak bisa jualan tatap muka, tapi saya harus cari peluang nih. Saya bisa jualan gimana lagi ya kalau nggak tatap muka? Oke, saya bisa jualan secara online gitu misalnya. Atau seperti IKBI.
ibu-ibu IKBI saya yakin pasti ada yang punya bakat berusaha, ya kan? Nah, IKBI setiap bulannya itu punya pertemuan rutin, ada pertemuan, ada pengajian gitu kan. Itu kan satu peluang. Pada pertemuan itu bisa sebenarnya kita memasarkan usaha kita gitu ya, contohnya. Tuh. Atau IKBI kan mengajarkan anggotanya keterampilan-keterampilan. Nah, keterampilan tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi satu peluang usaha. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah semangatnya, keinginan untuk belajarnya, gitu ya, sehingga kondisi-kondisi apapun itu bisa diambil kemanfaatannya. Nah, kemudian mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi. Jadi nggak anggot-anggot tai ayam gitu istilahnya. Oh, sekarang nih, oh iya karena IKBI barusan bikin pelatihan, maka semangat gitu untuk berwirausaha. Tapi besok sudah hilang semangatnya. Ya, orang-orang yang memiliki pola pikir kewirausahaan ini orang-orang yang tetap bisa menjaga kedisiplinannya. Jadi kalau misalnya dia memang ingin berusaha, maka dia akan disiplin dan berusaha secara konsisten gitu untuk melakukan apa yang menjadi passion-nya. Nah, kemudian yang ketiga, mengejar peluang terbaik dan tidak menghabiskan energi untuk setiap pilihan. Saya yakin pasti kita punya ide tuh banyak sekali ya. Misalnya ada yang punya ide bikin kerajinan, ada yang punya ide memasak, ada yang punya ide jadi reseller, ada yang punya ide banyaklah just tip gitu misalnya ya. Tapi kita harus sadar, kita manusia. Kita cuma terbatas, apalagi dengan tadi punya kesibukan yang lain gitu kan ya, selain daripada membuka usaha. Jadi kita nggak usah menghabiskan energi kita untuk semua hal. Kita lihat mana yang kira-kira terbaik, peluang mana yang kira-kira terbaik, yang paling bisa kita jalankan dengan resiko yang paling minimal, dengan usaha termaksimal yang bisa kita lakukan, maka itulah yang kita kejar. Jadi fokus, gitu. Tidak mau semua, tapi sedikit-sedikit ya. Oke. Kemudian kita fokus pada tindakan. Jadi kita punya ide, kita punya gagasan. Nah, gagasan itu jangan hanya pada gagasan saja, tapi harus sudah mulai dimunculkan atau diwujudkan dalam bentuk action plan atau rencana-rencana tindakan. Jadi kalau seperti benang kusut gitu ya, itu yang mulai-mulai kita urai gitu ya satu persatu dalam bentuk satu rencana tindakan. Nah, kemudian yang terakhir, melibatkan banyak orang. Nah, sekarang itu kita tidak zamannya lagi berkompetisi, tapi zamannya itu sekarang adalah kita bekerja sama atau berkooptasi, tidak berkompetisi, tapi kita bekerja sama. Jadi, di sini ada banyak ibu-ibu dengan minat yang berbeda, gitu ya, itu saling bisa bekerja sama, saling melibatkan. Misalnya saya kan cuma pinter masak tapi nggak pinter ngomong misalnya gitu ya. Oh ya udah berarti yang memproduksi makanannya Ibu A, tapi nanti yang memasarkannya Ibu B. Oh saya nggak pinter teknologi gitu ya, bisa dibantu oleh Ibu C gitu misalnya. Jadi itu bisa bekerja sama dengan melibatkan banyak orang. Jadi sama-sama berdaya dan juga sama-sama berhasil ya. Nah, balik lagi, banyak orang yang berpikir tadi, saya kan nggak punya nggak punya bakat gitu jadi wirausaha. Saya bukan orang wirausaha. Dalam keluarga saya, satu orang pun tidak ada yang menjadi wirausaha, tidak ada yang mengusahakan sesuatu, gitu kan ya. Nah, itu memang menjadi perdebatan hingga sekarang. Jadi ada kaum nativis dan kaum empiris mengatakan bahwa kalau orang nativis bilang wirausaha itu adalah bawaan. Jadi itu diturunkan, merupakan sifat gitu ya dari seseorang. Nah, tapi kalau empiris mengatakan enggak loh, wirausaha itu bukan bawaan, tapi itu bisa dilatih gitu kan ya. Itu bisa dikembangkan dalam diri setiap orang. Dan akhirnya terjadi satu kesepakatan bahwasannya kewirausahaan ini mungkin memang beberapa itu adalah yang terkait dengan sifat atau potensi bawaan. Tapi kewirausahaan ini juga merupakan satu keahlian yang itu bisa ditingkatkan, yang bisa didukung oleh lingkungan, itu bisa dipelajari, dan itu juga bisa diajarkan. Salah satunya melalui media dari pelatihan ini. Oke, untuk materi pertama, saya pikir sudah. Apakah ada kira-kira ibu-ibu yang ingin bertanya untuk materi yang pertama ini? Atau sudah cukup jelas?
Oke, kalau sudah cukup jelas, mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu. Kita biar senang-senang, kita happy-happy dulu. Saya kembalikan lagi ke Kak Cindy. Mungkin ibu-ibu sudah mulai konsentrasinya hilang ya. Sudah mulai konsentrasinya hilang. Kita akan ice breaking dulu bersama dengan Kak Cindy. Oke, silakan Kak Cindy. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi pertama. Sesi materi kita yang pertama yaitu tentang pola pikir dan pola pikir kewirausahaan. Nah, jadi supaya kita mau menyegarkan pikiran, di sini kita ada ice breaking. Nah, jadi di ice breaking ini kita bakal ngelakuin satu games, di mana gamesnya itu namanya Siapa Saya. Jadi di games Siapa Saya ini, ibu-ibu diminta untuk on kamera, karena di sini saya akan menyebutkan ciri-cirinya, kayak misalnya nih, sebentar. Nah, contohnya, saya memakai kacamata. Saya berada di satu ruangan, di mana di belakang saya ada papan tulis, dan juga ada jam. Saya memakai hijab berwarna hijau muda, di mana di pinggirnya ada garis-garis. Siapakah saya? Maka di sini ibu-ibu akan diminta untuk mencari orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah saya sampaikan tadinya. Nah, kalau di sini satu Zoom itu ramai-ramai, ibu-ibu boleh menyebutkan nama username Zoom-nya aja gitu. Nah, apakah ada yang mau ditanya atau kurang jelas dari instruksinya? Atau cukup jelas? Jawabnya di chat room ya, Mbak Cindy. Kenapa, Bu? Jawabnya di chat room kah? Iya. Menjawabnya. Nah, untuk menjawabnya boleh melalui chat Zoom dan juga bisa langsung on. Tapi biar kita lebih ramai lagi nih rasanya, karena kan kita melalui platform Zoom. Boleh langsung on mic aja. Oke. Baik, saya mulai ya. Nah, yang pertama, saya memakai kacamata. Saya juga memakai baju merah dengan motif polkadot. Saya berada di ruangan di mana di belakang saya ada sofa berwarna hijau tua atau hitam. Dan di belakang saya terdapat jalan menuju ke ruangan lain atau seperti lorong gitu. Nah, siapakah saya? Ibu Freddy. Bu Erlin. Bu Erlin Freddy Hutahayan. Sofanya warna. Jawabannya benar. Terima kasih untuk Ibu Sartika Ardiansyah. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Saya memakai jilbab hitam, di mana saya sedang duduk di sofa. Bantalan sofanya berwarna emas di ujungnya, dan di dalamnya ada warna hijau. Dan di belakang saya ada satu lukisan orang memakai peci. Nyonya Riana Asdar. Asdar. Benar. Asdar. Pada fokus nih ibu-ibu ini. Oke, kita kasih satu pertanyaan lagi ya biar makin fokus sebelum kita lanjut ke materi yang nggak kalah serunya sama materi yang pertama tadi. Oke. Saya berada di satu ruangan. Laptop saya ada di atas meja yang berwarna biru. Ruangannya berwarna kuning, dan saya nggak sendiri di ruangan itu. Unit Kebun Bone. Unit Kebun Bone.
Bu bisa lebih pelan. Ini kebun bolu. Ya, benar. Terima Ini kasih dia. Bunda, Ibu yang udah partisipatif. Nah, selanjutnya ini kita nanti bakal ada materi mengenai bakat, di mana materi ini itu benar-benar menyenangkan dikarenakan ada asesmen kecil-kecilan nantinya. Kita bakal melakukan asesmen kecil-kecilan dengan perkembangan bakat ibu-ibu. Nah, langsung saja kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan pribadi, minat, bakat, dan keterampilan untuk peluang usaha yang mana akan dibawakan kembali oleh Ibu Siti Zahreni, MPSI Psikolog. Pada Ibu Siti Zahreni, MPSI Psikolog, saya persilahkan. Terima kasih Kak Cindy. Gimana Ibu-Ibu konsentrasinya? Makin terasa ya. Biar nggak bosan, soalnya 1,5 jam menghadap ke komputer itu lelah ya Bu ya. Kemarin dibilang sama Bu Ilmi, biasanya 1 jam Bu Zahreni, kata Bu Ilmi. Iya. Bisa Ini jadi ini inspirasi juga nih buat ice breaking gini kalau ada kegiatan berikutnya. Siap Ibu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengenalan pribadi, minat, bakat, dan keterampilan untuk peluang usaha. Nah, ini yang sering menjadi kendala gitu ya. Kalau saya pengen berusaha, saya mau mulai dari mana? Gitu ya. Saya mau mulai dari mana usahanya nih, gitu kan. Terlalu banyak yang ada ide-ide dalam pikiran saya gitu. Sehingga saya bingung. Saking banyaknya ide-ide tadi, saya mau gimana? Saya mau usaha apa? Kan gitu ya. Jadi ada yang mulai dari sangat banyak sekali idenya, tapi di sisi lain ada yang sama sekali nggak punya ide, bingung gitu ya mau gimana. Sebenarnya ide peluang usaha itu nggak jauh-jauh dicarinya, tapi itu bisa diketahui dari paling awal, itu mulai dari diri kita sendiri. Ya, paling awal sekali. Nah, yang pertama kita itu mesti mengetahui panggilan jiwa kita, ya. Panggilan jiwa kita itu apa sih, gitu kan ya? Karena setiap orang itu kan memiliki keunikan. Oh, oke. Ya, sebentar, mohon maaf. Oke. Ada kendala teknis sedikit. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan, oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Oke, nah, setiap orang itu kan unik. Setiap individu itu unik, setiap individu itu berbeda, gitu kan ya. Sehingga karena setiap individu unik dan berbeda, maka panggilan jiwa masing-masing itu juga akan berbeda-beda. Nah, di sini untuk mendapat ide usaha yang potensial, yang kira-kira cocok atau pas dengan panggilan jiwa kita masing-masing, kita bisa mulai dengan analisis sederhana ini. Yang pertama, kita bisa bertanya dulu sama diri kita. Apa sih yang paling kita senangi? Itu kan, kita senang ngapain sih? Oke, nah jawab dulu kita pengen apa. Nah, kemudian apa hobi atau kegemaran kita? Ibu-ibu paling suka apa sih? Hobinya apa? Ya, kesenangan dengan kegemaran itu bisa saja berbeda, ya kan? Contoh, yang paling disenangi mager gitu kan ya. Saya paling suka santai-santai di atas tempat tidur misalnya, ya kan? Tapi yang kedua, hobi saya itu saya punya hobi masak gitu misalnya, atau saya punya hobi ini apa namanya shopping gitu misalnya. Nah, terus kemudian yang kedua, produk atau proses seperti apa sih yang paling Anda ketahui, ya kan? Anda paling menguasai itu produk apa atau proses apa, Ibu-ibu. Nah, kemudian apakah ada sesuatu yang ingin Anda lakukan kalau Anda nganggur? Karena saya yakin sebenarnya dalam diri setiap ibu-ibu itu keinginan untuk berusaha itu sebenarnya besar sekali. Cuman itu tadi nggak tahu harus mulai dari mana dan nggak tahu gimana caranya, gitu ya. Nah, jadi daripada nganggur sebenarnya saya yakin sekali ibu-ibu di sini ingin untuk berusaha. Nah, kemudian yang kelima, apakah tujuan terpenting ibu-ibu dalam berbisnis? Sebenarnya ibu-ibu tuh mau ngapain sih? Apakah yang pertama ibu-ibu tuh mau cari untung, imbalan tadi,
berupa keuangan atau finansial, atau ibu-ibu pengen memiliki independensi, kebebasan, kalau selama ini mau beli apa-apa Bu, tergantung gaji suami. Nah, kalau misalnya saya berusaha kan saya bisa punya penghasilan sendiri, saya nggak harus ganggu-ganggu gaji suami saya bisa beli apapun yang saya mau gitu, misalnya. Atau yang lain itu tadi seperti kepuasan jiwa, well-being gitu ya, kebahagiaan karena kita merasa berdaya dan melakukan sesuatu. Apa sebenarnya tujuannya? Nah, ide mana yang muncul sebagai respon terhadap 4 pertanyaan pertama di atas yang memenuhi tujuan pada pertanyaan nomor 5? Nah, ini yang satu PR yang harus dijawab ya terlebih dahulu. Jadi ini bisa ibu-ibu jawab nanti di rumah masing-masing merenung gitu kan ya, lagi siang-siang ya kan, apa ya yang saya sukai gitu kan ya. Nah, dari sini ya mudah-mudahan bisa memunculkan ide usaha yang paling potensial dan cocok dengan ibu-ibu. Nah, kita akan coba lebih mendalami ya, sebenarnya apa sih individu itu, siapa sih setiap orang itu gitu kan ya. Nah, individu itu terdiri dari beberapa hal ya, seorang individu. Nah, ini kerjaannya orang psikologi nih, kerjaannya Bu Ilmiah juga. Di dalam diri individu itu ada minatnya, ada bakatnya, ada kepribadiannya, dan ada keterampilannya. Oke, nah sekarang apa sih bedanya gitu ya? Minat itu apa, bakat apa, kepribadian itu apa gitu kan ya? Apa itu keterampilan gitu ya? Oke, kita akan secara singkat saja membahas. Nah, minat itu merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku yang berorientasi pada suatu objek, kegiatan, atau pengalaman tertentu. Nah, kecenderungan ini nggak sama intensitasnya antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi bisa berbeda-beda intensitasnya. Minat itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada minat vokasional, yang kedua ada minat avokasional. Nah, kalau seperti hobi yang suka ibu lakukan, ya kan, kegemaran ibu-ibu yang ketika ibu melakukan itu ibu mendapatkan kepuasan, itu yang dikatakan sebagai minat avokasional. Jadi minat jalan-jalan gitu ya, atau minat memasak, atau minat-minat yang lain. Nah, sementara kalau minat vokasional itu ada 3, ada yang namanya minat profesional, komersial, dan ada minat untuk kegiatan fisik. Kalau profesional itu contohnya minat pada ilmu-ilmu tertentu, ya seperti saya nih, karena saya sudah kecemplung di bidang psikologi, maka saya mendalami sampai akhirnya sekolah juga S3 di bidang psikologi, gitu ya. Atau minat pada kesenian, misalnya, atau minat pada kesejahteraan sosial, ya. Ini juga merupakan minat profesional. Sementara kalau minat komersial itu contohnya minat pada bidang pekerjaan akuntansi, dunia usaha, atau mungkin periklanan, jual beli, itu termasuk kepada minat komersial. Dan kalau untuk minat pada kegiatan fisik itu minat pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisikal, gitu ya, bisa saja seperti mekanik atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik. Nah, itu yang disebut sebagai minat. Nah, di sisi lain ada yang namanya bakat. Nah, bakat merupakan satu kombinasi karakteristik dan kapasitas individual untuk memperoleh melalui latihan beberapa pengetahuan khusus, keterampilan ataupun respon yang terorganisir. Itu adalah bakat. Jadi kalau tadi minat, saya yakin kalau hobi, kegemaran gitu kan ya, atau mungkin ibu-ibu paling suka mana, aktivitas profesional atau aktivitas yang terkait dengan komersial atau aktivitas yang terkait dengan fisik, ibu-ibu bisa lah gitu mengidentifikasi. Oh, saya senang, saya lebih ke avokasional gitu, saya lebih suka melakukan kegemaran saya atau lain sebagainya. Nah, kalau bakat yang lain itu ada 2. Nah, kalau bakat itu ada bakat umum dan ada bakat khusus. Kalau bakat umum itu semua orang punya, Bu, bakat umum. Jadi semua orang itu punya. Jadi tidak ada yang dikatakan orang yang nggak berbakat. Semua orang punya bakat. Nah, bakat umum itu apa sih? Contohnya, bakat umum itu seperti kemampuan berpikir. Kemampuan kita berpikir itu adalah suatu bakat, Bu. Kemudian kemampuan kita untuk berjalan atau bergerak. Kita mampu untuk berbicara. Kita mampu membaca, kita mampu menulis. Nah, itu semua adalah bagian dari bakat umum yang kita miliki. Atau intelijensi kita lah gitu ya. Nah, di samping dari bakat umum tadi, ada juga yang namanya bakat khusus. Nah, kalau bakat khusus ini itu kecakapan yang secara khusus dimiliki oleh masing-masing orang. Dan nggak semua orang memiliki bakat khusus yang sama.
Nah, ada namanya si Pak Howard Gardner, psikolog dari Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia mencetuskan teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Ya, nah multiple intelligence ini ada 9 menurut Pak Howard Gardner. Kesembilannya itu ada kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, gerak tubuh, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensialis. Jadi ada 9. Saya yakin ibu-ibu untuk anak-anaknya gitu ya, saya yakin pasti penasaran gitu ya, apalagi anak-anaknya yang mau masuk SMP, mau masuk SMA gitu kan ya. Rata-rata ibu-ibunya itu pasti ingin cari tahu, orang tuanya itu pasti ingin cari tahu gitu ya. Bakat anak saya apa sih sehingga dia nanti itu akan bisa berkarir atau sekolah pada bidang apa. Nah, tapi pertanyaannya, ibu-ibu sendiri tahu nggak, paham nggak dengan bakat ibu-ibu? Nah, itu yang sepertinya cukup menarik ya. Nah, jadi kita akan coba melakukan assessment, ya assessment sederhana saja, bukan assessment yang mengerikan-mengerikan, supaya ibu-ibu tahu di sini apa yang menjadi bakat dari ibu-ibu. Nah, untuk proses assessment-nya akan saya serahkan kepada Kak Cindy kembali. Silakan Kak Cindy. Baik, terima kasih Kak Sisi. Nah, di sini kita akan melakukan asesmen kecil-kecilan, asesmen terkait kecerdasan majemuk yang mana dikemukakan oleh Pak Howard Gardner tadi yang udah dijelaskan sama Bu Sisi. Nah, untuk instruksi pelaksanaan asesmen ini ada 5 instruksi. Nah, jadi asesmen ini akan dilaksanakan dengan 10 pertanyaan, di mana di setiap pertanyaan itu akan ada 3 jawaban yang berbeda. Lalu yang kedua, peserta akan diberi waktu 10 detik untuk memilih jawaban yang paling cocok dengan diri peserta. Jadi nanti kami memberi satu pertanyaan, lalu kami berikan 10 detik untuk ibu-ibu menjawab kira-kira mana yang paling cocok dengan diri ibu-ibu. Nah, lalu peserta diminta untuk menyediakan catatan dan alat tulis untuk mencatat skor dari jawaban yang dipilih. Nah, setelah selesai dari 10 detik, maka kami akan memberikan skor dari tiap jawaban yang ada. Nah, di sini ibu-ibu akan mencatat skor dari jawaban yang telah ibu tadi. Nah, lalu setelah 10 pertanyaan diberikan serta dengan skor dari jawabannya, ibu-ibu diminta untuk mentotal seluruh skor yang telah didapatkan tadinya. Nah, di mana nanti di akhirnya ibu-ibu akan diminta untuk memperhatikan skornya berada di rentang yang mana, karena nanti akan ada kecenderungan bakatnya gitu. Nah, kalau ibu-ibu tidak ada alat tulis, boleh memakai handphone atau handphone. Jadi sebelumnya kita kasih contoh dulu ya. Untuk contoh, pertanyaannya yaitu, saya tidak merasa takut jika mendapat kesempatan mendadak untuk pidato. Nah, setelah pertanyaannya kami berikan, di sini akan ada timer selama 10 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Nah, jawabannya nantinya akan muncul di sebelah sini. Nah, ibu akan mencatat poin dari jawaban yang telah diberikan. Nah, yang terpenting dari asesmen ini adalah poin ibu-ibu yang tinggi atau poin yang rendah itu bukan berarti hasil asesmennya nanti akan baik atau akan buruk. Jadi yang diperlukan di sini adalah kejujuran ibu-ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, karena hasilnya ini akan mengidentifikasi kecenderungan bakat yang ibu-ibu miliki. Nah, dari instruksinya apakah ada yang kurang jelas atau masih rancu? Baik, jika sudah jelas, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Baik.
Nah, pertanyaan yang pertama. Apakah Anda suka menyusun puzzle? Untuk jawaban iya, saya suka mendapat 3 poin. Untuk jawaban tidak 2 poin. Untuk jawaban hanya puzzle yang sulit, 1 poin. Baik, apakah sudah dicatat? Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Suasana bekerja seperti apa yang Anda sukai? Pilihan jawabannya ada saya suka tenang sambil mendengarkan musik dan saat mood saya sedang bagus. Dua, satu. Baik, untuk setiap jawaban sudah bisa dicatat poinnya. Untuk jawaban suasana tenang mendapat 1 poin. Untuk jawaban sambil dengerin musik mendapat 3 poin. Untuk jawaban saat mood saya sedang bagus mendapat 2 poin. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda pintar menggambar? Pilihan jawabannya tidak, gambar saya jelek. Iya, saya suka menggambar, hanya gambar sederhana. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, untuk jawaban tidak gambar saya jelek mendapat 3 poin. Untuk jawaban iya saya suka menggambar mendapat 2 poin. Untuk jawaban hanya gambar sederhana mendapat 1 poin. Kalau ibu-ibu ada yang tertinggal, boleh silahkan mic atau melalui chatbox Zoom juga boleh. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda punya banyak teman akrab? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban iya sangat banyak mendapat 1 poin. Untuk jawaban saya punya segrup teman dekat mendapat 3 poin. Untuk jawaban beberapa orang atau sedikit mendapat 2 poin. Baik, akan kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pintar memasak? Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Anda, pekerjaan apa yang penuh tantangan? Waktu dimulai dari sekarang. Untuk jawaban pemusik mendapat 2 poin, untuk jawaban pesulap 3 poin, dan pengacara 1 poin. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda pintar matematika? Waktu dimulai dari sekarang.
Untuk jawaban iya saya pintar matematika 3 poin. Untuk jawaban tidak matematika membuat pusing 1 poin. Dan jawaban standar mendapat 2 poin. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sering melamun? Waktu dimulai dari sekarang. Nah, untuk jawaban iya sering mendapat 2 poin, jarang atau tidak pernah mendapat 1 poin, kadang-kadang mendapat 3 poin. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda bisa merasakan perasaan orang lain? Waktu dimulai dari sekarang. Untuk jawaban iya seringkali bisa mendapat 1 poin, kadang-kadang mendapat 3 poin, dan tidak tahu mendapat 2 poin. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda pintar berkomunikasi? Waktu dimulai dari sekarang. Untuk jawaban ya, saya orangnya gaul, mendapat 1 poin. Tidak, saya pemalu, mendapat 2 poin. Hanya pada orang yang saya kenal mendapat 3 poin. Nah, sekarang ibu-ibu diminta untuk menghitung keseluruhan jumlah dari poin-poin atau skor yang telah ibu dapatkan. Nah, yang udah mentotalkan skornya boleh on mic atau dari chatbox juga boleh. Nah, kita udah punya banyak jawaban nih. Ada 17, 22, 16, 21, 23, 24. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan skor yang ibu miliki itu berada di rentang yang mana. Oke. Untuk poin 10 sampai 15, kecenderungan ibu miliki adalah bakat interpersonal. Menyampaikan ide dan gagasan. Spasial. Raise hand. Ya, namanya aku Daya Rauf, raise hand. Ada yang mau ditanyain? Oh, enggak. Baik, saya lanjut. Jadi untuk rentang poin 16 sampai 20, kecenderungan bakat yang dimiliki adalah spasial. Di mana secara umum orang yang memiliki kecenderungan bakat spasial ini pemikirannya rumit. Jadi pekerjaannya tuh biasanya yang cocok sama mereka adalah pilot, pelukis, pelaut, arsitek. Gitu. Nah, kita lanjut. Untuk poin 21 sampai 25, kecenderungan bakat yang ibu miliki adalah musikal. Nah, di mana secara umum nih, kalau orang yang cerdas di musikal itu juga cerdas di matematisnya. Dan yang terakhir, poin 26 sampai 30, maka kecenderungan bakat yang ibu miliki adalah eksistensial. Nah, gimana nih? Udah pada tahu kecenderungan bakatnya atau masih ngerasa penasaran? Nah, jadi di sini untuk asesmen yang kami lakukan hanya punya 10 pertanyaan atau bisa dibilang 1 item, dan ini hanya bisa mengidentifikasi 4 kecenderungan bakat. Kalau ibu-ibu masih
pengen tahu lebih nih atau penasaran banget sama kecenderungan bakat yang lain, ibu-ibu boleh mengakses tesnya secara online melalui link yang ada di sini. Kemungkinan pertanyaan bisa mencapai 60, 80 begitu. Baik, yang terakhir di sini adalah kecenderungan bakatnya itu apa? Nah, di sini kita ibu-ibu kerjakan nantinya atau lakuin nantinya. Oke, terima kasih Kak Cindy. Nah, ini bervariasi sekali ya Ibu-Ibu ya, bakat-bakatnya ini ya. Ada yang di musik, ada yang di spasial, ada yang interpersonal. Ya, ini sekedar menggugah saja untuk ibu-ibu biar ibu-ibu juga paham sebenarnya ibu-ibu itu seperti apa. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengurus orang lain sampai kita nggak tahu diri sendiri kita itu gimana gitu ya, bakat kita apa, minat kita apa, saking kita itu menjadi ibu rumah tangga itu sibuk dengan urusan yang lain gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya. Nah, cuman ini saya mau minta izin, Bu Ilmi, ini waktunya kan sudah pas sekali nih ya, Bu Ilmi ya. Jam ya. Udah mau diselesaikan aja. Gak apa-apa, diselesaikan aja. Oh iya, Bu, yang lain nanti. Oke, maaf ya, saya kembalikan lagi ke poin yang tadi. Oke. Nah, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, ada 9 sebenarnya bakat yang dimiliki oleh masing-masing dari kita, ya, disebut dengan multiple intelligence oleh Pak Gardner. Jadi masing-masing dari kita itu bisa memiliki salah satu dari ke-9 bakat ini. Nah, ya mungkin sedikit saja penjelasannya. Kalau tentang linguistik itu tentunya yang berkaitan dengan kata-kata. Jadi kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk menggunakan kata-kata, itu yang linguistik. Sementara kalau untuk yang logika matematika itu bakat untuk pemecahan masalah, terus kemudian untuk melihat pola atau tren, untuk memahami sebuah hubungan, untuk melihat satu hal secara konseptual, secara abstrak, ya, itu adalah bakat di bidang logika matematika. Selanjutnya adalah visual spasial. Nah, untuk visual spasial itu skill yang unggul adalah pintar untuk memvisualisasikan dunia dalam 3 dimensi. Ya kan, menggambarkan ingatan, memiliki keterampilan grafis yang baik, dan bisa membuat karya seni kalau orang memiliki bakat visual spasial. Kemudian untuk bakat yang terkait dengan gerak tubuh, ini bakat di mana seseorang itu bisa menggunakan fisiknya secara baik. Termasuk di sini berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh. Jadi orangnya tangkas, ya, bisa mengontrol gerakannya, dan pintar berolahraga. Kalau untuk yang berikutnya musik jelas ya. Musik itu terkait dengan pemahaman terhadap ritme, suara, musik, nada, gitu ya. Baik juga secara verbal maupun verbal dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sementara kalau untuk interpersonal, itu adalah kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, memahami mood orang lain, baik dalam berkomunikasi, ya, kemudian paham tentang orang lain, itu termasuk yang interpersonal. Jadi kalau kayak seperti kami yang psikolog ini, itu masuknya di interpersonal. Nah, kemudian untuk intrapersonal, kalau intrapersonal itu adalah orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Ya, dia kemudian juga bisa menghargai dan menghormati kondisi manusia lain dan juga memahami perasaan batin dari sekitarnya. Nah, kemudian untuk naturalis itu adalah kemampuan untuk memahami alam, peka terhadap unsur-unsur yang ada di sekitarnya, makhluk hidup, senang berada di luar ruangan, pintar merawat tumbuhan. Jadi kalau kayak kemarin waktu COVID itu kan sangat tren sekali kita punya tumbuhan di rumah ya, Bu Ibu ya.
Nah, ini termasuk yang bakat naturalis. Nah, yang terakhir itu adalah yang eksistensial. Kalau yang eksistensial itu adalah bakat yang memiliki kepekaan tentang makna keberadaan manusia dalam lingkungan, terus berusaha menemukan jawabannya apa. Jadi yang lebih sifatnya lebih kepada moral atau lebih kepada spiritual ya, untuk yang bakat eksistensial. Nah, bakat itu adalah bawaan lahir gitu ya. Nah, apa iya itu adalah bawaan lahir? Nah, memang kalau secara umum bakat itu diartikan sebagai potensi bawaan atau genetik. Tapi meskipun dia bersifat genetik, tapi tetap dibutuhkan pelatihan untuk mengembangkannya. Karena kalau seandainya tidak ada pelatihan untuk mengembangkan bakat tadi, maka bakat itu tidak akan menjadi hal yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi kalau misalnya memang ibu-ibu tadi sudah ketahuan apa kira-kira bakatnya, nah ibu-ibu bisa mengembangkan bakat tersebut kalau ingin mendalaminya lagi melalui pelatihan. Nah, kalau bicara tentang pelatihan, maka kita akan bicara tentang apa yang lain yang juga dimiliki oleh individu, yaitu keterampilan. Nah, keterampilan itu apa? Keterampilan itu adalah proses penggalian dan pengembangan potensi dalam diri dengan sejumlah aktivitas yang diwujudkan dalam praktek langsung secara berkelanjutan. Ada 3 kategori keterampilan, ada keterampilan mental, fisik, dan sosial. Nah, kalau keterampilan mental itu contohnya apa? Contohnya kayak keterampilan menganalisa, keterampilan membuat keputusan, berhitung, menghafal, itu termasuk keterampilan mental. Sementara kalau keterampilan fisik itu terkait dengan anggota tubuh, ya keterampilan misalnya dalam kalau memasak itu kan dalam memotong atau mencop bawang gitu misalnya ya, atau bumbu-bumbu masakan. Terus ada juga keterampilan sosial, itu keterampilan yang terkait dengan mempengaruhi orang lain, seperti berpidato atau menawarkan barang sama orang lain atau dalam berkomunikasi. Nah, satu lagi ada kepribadian. Nah, kepribadian merupakan pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian individu terhadap lingkungan dan mencakup kepribadian umum yang bisa diamati oleh orang lain dan kepribadian atau pikiran atau pengalaman yang jarang diungkapkan. Jadi kepribadian itu ada yang memang kita tunjukkan kepada orang lain dalam keseharian kita, sehingga orang itu bisa memahami, oh si A itu punya kepribadian seperti ini, oh, orangnya senang bergaul, orangnya ramah, ya. Tapi ada juga kepribadian yang itu hanya diketahui hanya disimpan oleh yang bersangkutan saja. Ternyata di balik keramahannya itu mungkin ya ternyata dia orangnya pencemas, gitu, contoh ya. Itu adalah kepribadian. Nah, sebenarnya kalau dalam teori psikologi itu banyak sekali macam-macam atau jenis-jenis kepribadian. Tapi kali ini karena kita mau mengkaitkan dengan usaha yang akan saya akan bahas lebih lanjut itu terkait dengan ekstrovert, introvert, dan dominatif versus dedikatif. Nah, kalau bicara tentang ekstrovert, introvert, saya pikir ini sudah jadi bahasa umum ya. Orang yang bilang ekstrovert, ada yang bilang introvert gitu ya. Ini terkait dengan kepribadian minatnya untuk berhubungan dengan orang lain. Kalau orang yang ekstrovert itu dia akan lebih suka untuk berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena dia memang mendapatkan energi atau mendapatkan sumber kepuasan dari hubungannya dengan orang lain. Makanya orang-orang ekstrovert itu cenderung punya banyak teman karena dia dipengaruhi oleh lingkungan yang ada dari luar dirinya. Sebaliknya orang-orang introvert itu lebih mendapatkan energi dari dirinya sendiri, sehingga minat dia untuk berhubungan sama orang lain itu cenderung rendah. Jadi dia lebih banyak suka sendiri, kalaupun punya teman hanya circle-nya kecil saja, gitu orang-orang yang introvert. Nah, di satu sisi lain ada juga yang namanya dominatif versus dedikatif. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan hubungan. Jadi dalam kita melakukan hubungan sama orang lain, ada orang yang cenderung dia suka merintah, suka mengendalikan. Nah, itu orang-orang yang dominan. Tapi di sisi lain ada orang yang seringnya mengalah, ngikut gitu ya. Itu orang-orang yang dedikatif. Nah, kalau kita gabungkan kedua ini tadi ada yang introvert, extrovert, dan dominatif versus dedikatif ke dalam sebuah kombinasi, maka akan muncul 4 kuadran. Ya, kuadran pertama itu adalah kuadran dominan. Kuadran kedua kuadran populer, kuadran ketiga kuadran teman, dan kuadran keempat itu adalah konvensional. Nah, untuk orang yang ada pada kuadran 1 atau orang yang dominan, ini mereka orang-orang yang memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi, kemudian dia berorientasi pada hasil. Jadi orang-orang yang dominan itu adalah mereka yang introvert, tapi mereka dominan.
tapi introvert ya. Mereka pekerja keras, mereka suka dengan tantangan, tapi karena sifat introvert tadi mereka kurang peduli dengan pergaulan. Ya, orang-orang yang dominan ini juga suka dengan kebebasan, suka dengan tantangan, suka dengan tingkat kesulitan tinggi, dan mereka menganggap prestasi itu sebagai hasil dari kerja keras dan susah payah. Nah, di kuadran kedua ada yang namanya orang-orang populer. Orang-orang populer ini juga sama, mereka dominan, tapi mereka ekstrovert, beda dengan orang-orang yang di kuadran 1. Nah, kalau untuk orang-orang yang populer ini, mereka termotivasi oleh pengakuan. Mereka kurang begitu fokus pada proses, ya. Jadi tidak selalu fokus dengan deadline gitu ya, tidak berusaha untuk mengejar deadline, terus kemudian ingin popularitas, berusaha mencari pengaruh ke sana kemari, ingin memiliki prestis, mereka banyak bicara, ingin memiliki hubungan yang hangat dan bersahabat dengan banyak pihak, dia pintar bergaul dan gemar berbicara. Nah, sementara di kuadran ketiga itu ada yang tenang. Nah, tenang ini adalah orang-orang yang ekstrovert, tapi mereka yang ngalah, yang cenderung berdedikasi. Nah, ini mereka pintar bergaul, dan motivasinya itu adalah motivasi untuk bersahabat dengan orang lain. Dan mereka juga menghargai orang lain. Mereka orang yang tenang, pembawaannya kalem, gitu ya, ramah, gampang diajak diskusi, diajak konsultasi. Tapi di satu sisi mereka kurang suka tantangan dan variasi. Ya, mereka juga suka bergabung dalam kelompok dan mereka lebih suka bekerja dengan aturan baku dan panduan yang jelas. Nah, di kuadran yang terakhir itu adalah kuadran konvensional, ini dedikasi dan introvert. Di sini orang-orang yang teliti, orang-orang yang sempurna, tapi kurang peduli pada sosial, terus kurang memperhatikan batas waktu, dan mereka sangat suka bekerja pada lingkungan yang aman. Dan mereka biasanya lebih suka kerja kelompok. Kenapa? Karena kerja kelompok itu bisa meminimalisir resiko. Nah, kira-kira coba ibu-ibu analisis diri ibu masing-masing di antara keempat kuadran ini, ibu-ibu itu ada di kuadran yang mana? Ini apakah yang dominan kah, populer kah, tenang, atau konvensional? Nah, dengan mengetahui kita itu punya kepribadian apa, kita punya minat apa, kita punya bakat apa, kita punya keterampilan apa, maka di sini kita bisa mulai mengidentifikasi jenis usaha apa yang akan cocok untuk kita, gitu kan ya, untuk memulainya. Nah, orang yang dominan ini karena mereka itu orang yang introvert dan juga mereka orang yang dominan, mereka itu dikatakan adalah orang-orang yang kreatif, ya, fokusnya di produksi dan dia juga mengarahkan pada orang lain. Nah, di sini kalau kelompok kreatif ini orang-orang yang dia tidak perlu banyak berhubungan sama orang lain. Nah, orang-orang yang kreatif ini lebih baik banyak bergerak dalam bidang produksi, jadi sifatnya menghasilkan produk tertentu. Nah, sementara di sisi lain kalau orang yang konsultatif yang tadi yang di bawah sini, yang sebelumnya itu konsultatif ini lebih baik populer berusaha untuk memilih usaha yang bersifat mengarahkan atau memberikan instruksi. Jadi di sini bisa dalam bentuk distribusi atau bidang perdagangan. Nah, sementara kalau orang yang ada di kuadran ketiga yang ditenang itu cocok di wilayah yang memberikan servis ataupun pelayanan. Ya, bidang-bidang usaha yang memberikan pelayanan pada orang lain. Sementara untuk mereka yang ada di kuadran analitis atau di kuadran konvensional, di sini bisa dipilih bidang usaha yang tidak terlalu banyak bersosialisasi, tapi malah memberikan kesempatan untuk bisa berkonsentrasi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, berikut adalah bidang-bidang usaha yang bisa dicoba untuk dianalisis oleh ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibu ada di kreatif, ibu-ibu bisa memilih usaha di bidang makanan dan minuman, ya, kerajinan, mengolah logam, pertanian dan agrobisnis, kemudian peternakan, hasil tambak, jadi tadi sempat disinggung masalah beternak unggas ataupun beternak ikan gitu ya, itu masuk di kelompok kreatif. Kemudian bisa juga untuk rajutan, bordir, rendah, sablon, penerbitan, mainan anak-anak, kartu-kartu ucapan, dan karya-karya intelektual. Jadi bisa seperti buku, kalau mau mengarang lagu, mengarang puisi, dan lain sebagainya. Itu bisa ada di bidang usaha kelompok kreatif. Nah, berikutnya,
untuk bidang usaha kelompok yang kedua adalah kelompok konsultif. Ini bisa bergerak di bidang jasa konsultasi. Nah, untuk jasa konsultasi itu bisa macam-macam. Yang dikonsultasikan itu kan bisa bervariasi, mulai dari konsultasi tentang hal-hal yang lebih serius, misalnya kayak konsultasi psikologi gitu misalnya ya, atau konsultasi misalnya baju apa yang cocok dipakai, kan ada tuh sekarang personal shopper gitu kan ya, atau konsultasi tentang tanaman, atau konsultasi tentang hal apapun lah, semua bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Terus kemudian juga bisa membuka kursus-kursus. Ya, kalau misalnya ibu punya satu keterampilan tertentu atau pernah diajarkan satu keterampilan tertentu, bisa membuka kursus. Kemudian terkait dengan pusat kebugaran atau pelatihan olahraga, ya. Dan kemudian bidang perdagangan seperti distributor, reseller atau retailer gitu ya. Jadi bisa join dari Shopee, bisa menjual barang-barang apakah itu baju kah misalnya, atau mungkin yang sederhana aja bisa jual koin ataupun bisa jual token PLN, bisa jual pulsa gitu misalnya ya. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bidang usahanya kelompok konsultif. Nah, berikutnya adalah bidang usaha kelompok pelayanan. Kalau untuk kelompok pelayanan ini seperti biro jasa, ya kan, segala macam aneka jasa. Karena orang Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan jasa. Kalau ada yang bisa membantu melakukan, itu akan lebih baik gitu ya. Nah, kemudian bisa biro teknik, atau misalnya membuka jasa pengetikan, atau fotokopi, atau penjilitan, sablon pesanan, bengkel, kontraktor atau jasa perbaikan bangunan, buka rumah kos mungkin, atau salon kecantikan, ataupun bisa jadi makelar. Ini untuk yang pelayanan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, yang terakhir itu adalah kelompok usaha analitis. Usaha analitis itu bisa contohnya jasa penerjemah, atau jasa reparasi perangkat elektronik atau teknologi informasi, karya-karya intelektual, karena kelompok analitis ini hampir sama dengan tadi kelompok kreatif. Jadi mereka kreatif sehingga mereka juga bisa menghasilkan karya-karya yang sifatnya intelektual. Kemudian bisa merancang busana, atau bisa membuka laundry, atau bisa yang punya keterampilan menjahit bisa membuka jasa penjahit. Oke? Nah, itu ide-ide peluang usaha yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu semuanya yang sudah tertarik atau sudah memiliki motivasi, kayaknya benar juga nih ya, artinya saya udah bisa nih untuk mulai memikirkan mau berusaha apa. Nah, ini bisa menjadi ide-ide untuk ibu-ibu. Jadi ibu pahami dulu apa kira-kira yang menjadi minat ibu, tadi sudah disampaikan, bakat ibu apa, terus kemudian kepribadian ibu seperti apa, keterampilan ibu apa, itu di-list, coba dilihat, terus kemudian dicocokkan mana yang kira-kira nyambung antara kepribadian, minat, bakat, dan juga keterampilannya. Nah, itu kan nanti akan mengkerucut tuh ke beberapa hal. Nanti dari situ baru akan dilihat lebih lanjut lagi kira-kira peluang usaha apa ya yang akan cocok untuk saya gitu. Oke, untuk materi di hari pertama saya rasa sudah cukup. Kira-kira kalau memang masih diberikan kesempatan 5 menit saja Bu Ilmi, apakah ada dari ibu-ibu yang mau bertanya mungkin terkait dengan materi tadi? Boleh, boleh. Ayo ibu-ibu, mana tahu ada yang mau konsultasi nih. Kira-kira dengan kepribadian yang bagaimana, terus minatnya gimana, bakatnya gimana, yang kira-kira cocoknya jadinya usaha apa gitu, supaya sambil berusaha happy juga gitu. Jadi waktu kita berusaha itu bergembira gitu. Itu lebih besar peluangnya gitu berhasil. Ayo ibu mungkin ada yang mau ditanyain, ayo. Ini ada nih Bu Ilmi di kolom chat ini dari Ibu Indah Azahra ya Ibu ya. Ibu Indah Azahra boleh open mic aja Ibu. Panjang ini ya. Ya Ibu Indah, boleh open mic. Disampaikan Bu apa yang menjadi unek-uneknya. Nah ya ini Ibu Indah sudah muncul. Silakan Dari Ibu. Belum open mic itu. Oh iya. Nah, ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu, saya ingin bertanya dan sebelumnya sedikit bercerita ya Bu ya. Sebelum saya menikah, saya mempunyai usaha di bidang bakeri. Mempunyai toko roti di tempat saya tinggal sebelumnya. Namun setelah menikah, saya harus mengikuti dan tinggal di tempat suami bekerja. Kondisi suami kan sering dimutasi ya, sehingga saya tidak bisa melanjutkan usaha bakeri saya di tempat sebelumnya. Dan setelah menikah, saya pun juga sempat membuka usaha lain di wilayah suami. Suami saya bekerja sebelumnya, namun karena kondisi suami saya pada saat itu dimutasi, kami pun tidak bisa turun langsung dan memantau usaha. Saya coba cari solusi untuk mencoba percaya sama orang untuk mengelola usaha yang dijalani pada saat itu. Namun tidak semudah yang kita harapkan ya Bu. Biasanya orang tersebut ya belum terlalu kita percaya ya Bu ya, soal kejujuran, sehingga usaha yang kedua pun tidak dilanjutkan pada saat itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa solusi atau apa yang bisa kita lakukan ketika kita berusaha atau ingin memajukan usaha kita, namun kondisi suami kita yang sering dimutasi, di mana kita juga kan sebagai istri harus ikut dan beradaptasi di lingkungan yang baru lagi. Jadi usaha kita pun juga kita pun juga perlu beradaptasi di lingkungan ini yang baru lagi kalau mau membuka usaha kembali gitu Bu. Jadi itu aja Bu pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Bu Indah. Saya sangat mengapresiasi usahanya Ibu Indah ya. Ini udah kesana kemari ya, pindah kesana kemari, buka usaha kesana kemari, tapi akhirnya harus terhenti ya dengan kondisi ya. Oke, baik Ibu Indah. Makanya tadi di awal, sebenarnya ini materi yang di awal tadi ya, mengenai pola pikir kewirausahaan. Dan memang seorang wirausaha itu tentu saja tidak akan terlepas dari apa yang namanya ketidakpastian. Termasuk ketidakpastian di sini adalah ketidakpastian tentang kondisi suami. Maksudnya itu apa kondisi suami? Tadi mutasi, dia bakal sering dipindahkan ke sana dan kemari. Ya, itu terkait dengan kondisi suami. Belum lagi ketidakpastian yang lain. Sehingga memang diminta atau selaku seorang pengusaha, kita itu sebaiknya mengembangkan itu tadi, pola pikir kewirausahaan, supaya apa? Dengan kondisi ketidakpastian tadi itu kita bersahabat, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai peluang bagi kita untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha kita. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaannya, bagaimana Bu menjadikan itu peluang? Sementara itu menurut saya adalah ancaman bagi usaha saya. Saya baru mulai, tiba-tiba udah udah pindah lagi, baru merintis, sudah pindah lagi, gitu kan ya Bu ya? Oke. Saya, Bu Indah, jujur saja, karena saya memang sangat minim sekali pengalaman berwirausaha, jadi saya nggak bisa membagikan yang secara praktikal atau yang memang secara kejadian yang ada di dunia nyata. Jadi mungkin besok Ibu bisa bertanya kembali kepada speaker kita yang kedua, Ibu Leni, karena Bu Leni memang praktisi di bidang wirausaha. Tapi sedikit dari yang teori yang saya pahami gitu ya, Ibu Indah. Nah, kalau dari teorinya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, oke, bentar saya buka. Nah, orang yang memiliki mindset kewirausahaan ini, tadi ada 5 karakteristiknya ya. Tadi yang dari semangat mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi, mengejar peluang terbaik dan tidak menghabiskan energi untuk setiap pilihan, fokus pada tindakan dan melibatkan banyak orang. Nah, yang pertama, Ibu bisa mengkaji berdasarkan ini. Jadi saya pikir kalau untuk semangat mencari peluang baru, saya yakin sekali Bu Indah memiliki semangat yang tinggi. Nah, disiplin ini yang tadi termasuk juga saya pikir perlu ada perubahan. Ya, artinya kondisi perpindahan suami saya sering berpindah-pindah itu jangan dijadikan sebagai suatu kelemahan, tapi itu bisa dilihat sebagai suatu peluang. Apa peluang yang bisa dilihat dari kondisi pindah-pindah tadi?
gitu kan ya. Oh, misalnya karena suami sering pindah-pindah, berarti cakupan pemasaran saya semakin luas misalnya, gitu kan ya. Atau apa kira-kira hal lain yang bisa Ibu jadikan sebagai suatu manfaat berdasarkan kepindahan-kepindahan yang tadi. Jadi coba pelan-pelan untuk Ibu latih, Ibu lihat positifnya apa dengan suami ini pindah kepada usaha saya. Karena selama ini Ibu lebih banyak fokus kepada yang negatifnya, ya kan? Nah, kemudian dari peluang-peluang yang tadi Ibu perhatikan, maka di sini Ibu akan memilih salah satu yang kira-kira itu tidak akan menghabiskan energi yang Ibu miliki. Oke, Ibu kan posisinya nanti dengan kepindahan ke tempat baru, daerah baru, gitu kan, itu kan membuka peluang-peluang yang baru lagi. Nah, kira-kira peluang mana yang itu tidak akan menghabiskan energi untuk setiap pilihan. Dan kemudian Ibu fokus pada tindakan tersebut. Nah, sebenarnya usaha Ibu tadi untuk mencari orang yang dipercaya itu sebenarnya itu merupakan satu bentuk usaha Ibu untuk meneruskan apa yang Ibu miliki, dan memang itu bagian dari karakteristik mindset. Karena di sini memang dikatakan bahwa kita memang nggak bisa kerja sendiri, Bu Indah. Kita harus melibatkan banyak orang. Akan ada masanya di mana usaha Ibu itu akan Ibu serahkan kepada orang lain dan bukan Ibu sendiri yang menghandle-nya. Nah, tapi memang di sini ketika kita mau melibatkan orang lain, di situ dibutuhkan satu kejelian kita dalam melihat mana orang yang tadi seperti yang Ibu Indah katakan, mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Nah, kalau ini sudah melibatkan kompetensi yang lain, Bu, yaitu kompetensi Ibu dalam memimpin. Itu kompetensi Ibu dalam memimpin, bagaimana Ibu bisa melihat atau mengarahkan orang-orang yang memang itu akan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Itu. Jadi di sini Ibu harus bisa pelan-pelan menyeleksi mana orang-orang itu yang kira-kira sesuai dengan kriteria yang Ibu mau, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, sehingga akan lebih mudah buat Ibu untuk bekerja sama dengan orang yang tadi. Gitu. Jadi sebenarnya saya pikir yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah benar, hanya saja Ibu belum menemukan orang yang tepat untuk melanjutkan usaha yang tadi. Sehingga di sini Ibu butuh kejelian lagi untuk menemukan siapa orang yang tepat untuk membantu Ibu. Karena tadi seperti saya sebutkan, pada satu titik itu pasti usaha itu akan kita tinggalkan, karena kita nggak mungkin itu-itu saja. Ibu pasti akan punya kegiatan yang lain, atau Ibu akan punya usaha di tempat yang lain, usaha Ibu akan berkembang, sehingga nggak mungkin Ibu akan terus-menerus mengontrol usaha yang itu-itu saja. Sehingga memang dibutuhkan kejelian dari Ibu untuk melihat ataupun menentukan orang yang memang itu bisa Ibu percaya. Saya pikir untuk saat ini itu, Bu Indah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Besok bisa ditanyakan lagi ya, Bu Indah, kalau ketemu dengan praktisi wirausahanya ya. Pengalaman dia seperti apa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Mungkin Bu Indah bisa buat jualan online gitu kali ya, karena kondisi pindah-pindah kan jual roti ya. Bu Indah keterampilannya jual roti ya. Mungkin bisa ini ya kali ya, Bu Siti Zareni, jual online gitu ya, karena kalau offline gitu risikonya lebih besar katanya ya. Atau sistem kali ya, sistem jual beli yang bisa dikontrol dari jauh kali ya. Itu kali ya Bu Siti ya. Iya, bisa juga kita pakai OpenPO. Nah, iya. Nah, itu juga bisa. Keren nih semangatnya Bu Indah. Iya. Oke. Ada satu lagi ya, Ibu Hudaya Rauf. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, yang terhormat Ibu Ketua dan semua anggota IKBI yang kami sayangi, dan yang spesial kepada Ibu yang telah memberikan pencerahan luar biasa. Sebetulnya Ibu saya agak gimana ya? Terus terang saya malah tertantang untuk bertanya dengan mendapat pencerahan ilmu yang Ibu sudah bagikan, itu luar biasa buat kami. Mungkin saya menyarankan ke teman-teman ibu-ibu yang ada di Awaya, cuman saya lagi terpisah tempat, jadi mungkin mewakili ibu-ibu. Kalau saya bilang ini barangkali petunjuk buat kami hari ini
adanya kegiatan yang diprakarsai dari IKBI Kandir, di mana Ibu saya bercerita sedikit bahwa tentunya dari Ibu kami sangat mengharapkan ilmu yang menjadi motivasi yang kuat dalam berwirausaha, dan masih banyak lagi Bu ya. Nah, di tempat kami, saya berpisah dengan ibu-ibu di sana. Di Desember kemarin, saya mencoba mengangkat suatu wirausaha yang mungkin kalau saya bilang sifatnya dadakan, namun saya optimis, di mana kami belum dibekali dengan termasuk motivasi, termasuk kepada teknis dan sebagainya. Namun saya selalu menguatkan ke ibu-ibu di sana bahwa kita mencoba dulu, sembari mempelajari, sembari memang ada dasar. Yang pertama adalah bahan yang tersedia, kemudian peluang, dan kemudian yang paling utama karena dari makanan, saya meyakini bahwa ketika itu misalnya di hadapan kita ada tantangan, paling tidak adalah kita mencoba untuk konsumsi secara pribadi. Itu yang saya menguatkan kepada ibu-ibu, sembari saya meyakinkan betul-betul bahwa kan mari kita memulai. Sembari saya juga sedikit ada pengetahuan sedikit, misalkan dalam hal menyusun, meracik dan sebagainya, meskipun Ibu saya hanya bermodal termasuk tadi bahwa hanya bisa memasak dalam kategori yang biasa. Nah, selanjutnya untuk belah-belah mungkin ke depannya akan kita dapatkan besok, namun saya mungkin minta pencerahan kepada Ibu untuk menguatkan, lebih menguatkan ibu-ibu kami, khususnya mungkin yang ada di Awaya, yang sementara masih dalam proses sambil mengenal, sambil berbuat. Ada satu produk yang sudah kami coba, mungkin secara legalnya Ibu belum, tapi kami juga sudah mencoba sampai pelabelan dan sampai pengenalan kepada keluarga terdekat dan sahabat terdekat. Itu saja Ibu, mudah-mudahan hari ini motivasi yang Ibu berikan ada tambahan untuk lebih menguatkan saya pribadi dan ibu-ibu yang mana saya tidak tinggal bersama, namun saya percaya bahwa ibu-ibu di Awaya itu terbuka pemikiran untuk lebih maju. Terima kasih banyak. Ya, Ibu Hudaya Rauf, luar biasa sekali ya. Di mana Bu? Awaya ya Bu ya? Iya Ibu, Awaya. Kemudian saya tempo hari baru memperkenalkan itu dalam waktu yang singkat, namun sudah produksi, sudah saya bilang tadi sudah ada pelabelan dan sudah mungkin ada yang peminat sudah menikmati sampai Sumatera. Dan insya Allah kami akan menyampaikannya nanti pada saat pertemuan. Apa yang kami buat, namun masih sangat sederhana sekali Ibu. Iya Bu. Produk makanan ya Bu ya? Ya, makanan. Apa itu Bu makanannya? Kami mencoba buat abon Ibu. Kebetulan di sana kan abon ya, ikan tuna. Tapi caranya masih sangat tradisional. Bagus Ibu. Kebetulan besok pembicara kita juga bergerak di bidang F&B, tentang makanan Bu Hudaya Rauf. Jadi besok bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan Ibu Leni. Tapi luar biasa sekali, maksudnya apalagi tadi Ibu sampaikan dalam waktu singkat ya. Berapa lama prosesnya? Saya kebetulan baru balik Bu, kurang lebih 2 minggu ya. Saya langsung mengajak ibu-ibu, saya sudah langsung siapkan bahan. Dengan mungkin terkesan agak memaksa, namun saya dengan niat bahwa saya bisa membagi ilmu dan mungkin akan menjadi minimal untuk keluarga ibu-ibu ketika nanti ada tantangan kita di depan. Namun saya juga mungkin akan menjejaki bagaimana memperoleh legalitasnya Ibu. Iya. Oh, ya bagus sekali Bu Hudaya Rauf ya, semangat Ibu ya luar biasa dalam waktu yang sedemikian singkat. Dan saya yakin di sini IKBI ini menurut saya suatu wadah yang sangat baik ya. Artinya saya yakin sekali di sini Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua akan sangat memfasilitasi kegiatan ataupun hal-hal positif yang dimiliki oleh ibu-ibu di Awaya, terutama Ibu Hudaya Rauf. Dan misalnya nanti ibu-ibu didaulat sebagai salah satu pembicara, salah satu yang memberikan inspirasi, saya pikir itu juga akan semakin menguatkan motivasi ibu untuk terus menggerakkan ibu-ibu yang lain untuk bisa berusaha gitu. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali, dan Ibu juga yang saya senangnya Ibu nggak hanya bergerak sendiri, tapi Ibu juga mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama bergerak bersama dengan Ibu.
Gitu. Saya pikir di PTPN kan juga ada PKBL ya Bu Ilmiah ya, yang bisa menjadi wadah atau sarana untuk membantu teman-teman UMKM untuk mengembangkan usahanya ya Bu Ilmiah ya. Iya. PKBL. Iya, iya. Ada itu. Ya mungkin nanti bisa kita support juga. Tapi harus bicara juga sih dengan kantor gitu ya. Tapi memang ini budaya hilang ya sinyalnya Bu Ilmiah. Oh iya Ibu, iya Bu. Iya. Oke. Iya Ibu. Dan termasuk universitas-universitas Ibu, sebenarnya itu sangat senang sekali Bu bekerja sama dengan ibu-ibu. Mungkin itu tadi masalah akses. Karena aksesnya itu tidak orang tidak tahu gitu, karena orang tidak tahu makanya tidak bisa ikut membantu mengembangkan. Tapi ketika orang tahu, itu orang akan berusaha untuk mengembangkan, ya. Jadi kalau misalnya memang kita memiliki akses tadi, salah satu aksesnya itu bisa kita dapatkan melalui IKBI, melalui PTPN 14, saya pikir itu adalah satu wadah yang sangat bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu sekalian, ya. Atau bisa bekerja sama dengan pemerintah, atau bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Tapi saya pikir ngapain kita jauh-jauh ke perusahaan yang lain, toh kita juga punya PTPN 14, ya kan? Harusnya PTPN 14 yang menggawangi kegiatan ibu-ibunya juga, gitu ya, selain dari IKBI. Jadi Ibu Hudaya Rauf, tetap semangat ya Bu ya. Oh iya Bu, makasih Bu. Insya Allah kami akan coba, namun kami juga harus menunjukkan legalnya ya Bu. Kemudian produksinya yang memang mungkin bisa diterima dengan memenuhi kriteria-kriteria yang lebih bagus. Iya, iya Ibu. Bismillah, Bu Hudaya, Insya Allah maju ya. Iya siap Bu, siap-siap. Insya Allah kita akan support. Oke, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya Ibu Hudaya, dan semoga tetap makasih banyak semangatnya. Iya Bu, makasih banyak. Oke, Ibu Ilmi, Ibu Hagil, saya pikir waktunya udah jam 11 ya. Kita sudah cukup panjang hari ini, bicara panjang lebar, Bu Fitri. Jam 12. Iya. Nggak terasa ya Bu ya, karena seru ini Bu obrolannya dari tadi. Alhamdulillah. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Kurang lebih di jam 9 juga kita ketemu lagi. Jadi ibu-ibu yang kemungkinan masih memiliki pertanyaan atau ingin sharing tentang usahanya atau idenya untuk memulai usaha, itu bisa kita bahas lagi di esok hari. Oke. Saya undur diri dulu untuk yang hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Saya langsung serahkan sepertinya ke Bu Fitri Agil aja ya. Oh ya, tadinya mau ke Kak Cindy, tapi karena waktunya sudah jam segini, kayaknya kita langsung ke Bu Fitri Agil. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Zahreni, FC Psikolog, atas ilmu barunya Bu, kepada ibu-ibu IKBI PTPN 14. Terima kasih banyak insight-nya, motivasinya, dan semua materinya tadi yang telah di-share ke kami. Terima kasih banyak Bu, semoga menjadi ladang pahala bagi Ibu dan bermanfaat bagi ibu-ibu IKBI PTPN 14 yang barangkali ada yang ingin memulai usaha bisnis, atau bahkan ibu-ibu yang sudah memiliki bisnis bisa lebih mengembangkan lagi bisnisnya Bu. Gitu. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita telah berada di penghujung acara. Untuk insya Allah besok kita ketemu kembali ya Bu ya, kita bertemu kembali pada insya Allah jam 10 waktu Indonesia Tengah, besok tanggal 18 Januari 2023. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diambil fotonya, Bu Agil? Terima kasih Ibu. Oh iya Ibu. Iya. Ya, mohon maaf. Ya, mohon minta waktunya sebentar Ibu Siti Zahrani, kita dokumentasi Bu. Kepada ibu-ibu yang lain silakan dibuka kameranya Bu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Saya mulai. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Untuk ibu-ibu yang lain silakan. Nah, ini sudah kelihatan. Saya mulai ibu-ibu. Silakan bisa senyum Bu ya. Supaya bagus ini nanti Bu hasilnya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi Bu. Mohon izin. 1, 2, 3. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu-ibu semuanya, kita ketemu lagi insya Allah besok ya Bu ya, di jam yang Besok, sama, iya. jam Terima kasih. 10 WITA Terima atau jam 9 WIB. Ya. Terima kasih Bu Siti Zahrani. Terima kasih Bu Ilmia, Ibu Fitri. Ya, sama-sama Bu, terima kasih banyak Bu atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Terima Bagus kasih. sekali Bu, ini membawa semangat ini Bu, buat ibu-ibu yang mau mulai bisnis. Ya, usaha apa Bu Agil Terima kasih, nanti? Bu. Pengen juga ini Bu, Bapak bikin usaha bisnis. apa ini, Kandir? Sudah Ini Bu, dipikirkan ya? masih dipikirkan Bu, kira-kira apa yang cocok ya Bu? Bu, jualan di TikTok Shop, Bu Agil. Oh, iya Bu, nanti live ya Bu, lihat di Iya. TikTok live. Kita jualan Sutra Makassar, Bu Agil. Iya, Wah, insya keren Allah Bu itu. Riri. Nanti ada join live Bu di TikTok Shop. Marketingnya udah banyak nih yang di Medan. Ya, Ya, oke. Ibu, saya Makasih ya. izin undur diri. Ya, makasih Bu Silakan Siti Ibu, Zahrani. terima kasih banyak. Terima kasih ibu semua ya. Saya juga undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arman, saya pamit juga Bu Arman. Ibu-ibu yang Iya lain. Bu, sama-sama Bu. Oke. Saya juga pamit Ibu-ibu. Tuhan, Ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.